Halo Gadgeters, bagi sama saya Arya dan ini adalah Redmi Pad 2 Pro. Ya, tahun lalu Redmi Pad Pro itu jadi tab 4 jutaan yang gampang banget saya rekomendasiin. Karena ya di harga situ kita udah dapet tab yang layarnya tuh segede punya laptop. Mesinnya ngegas, bodinya metal, baterainya badak, dan udah disupport sama aksesoris resmi kayak smart pen dan juga keyboard case. Dan kombinasi yang se-full tim itu tuh bener-bener ngerusak pasar sih. Nah, tahun ini Xiaomi balik lagi ya pakai formula yang kurang lebih sama. Mereka percaya kalau sesuatu itu udah bagus, ya nggak usah diubah lagi. Nggak usah dianeh-anehin lagi. Kayak kata pepatah, if it ain't broke, don't fix it. Tinggal kasih aja topping tipis-tipis, tinggal refresh mesinnya, dan yang paling penting, harganya nggak beda jauh. Nah, pertanyaannya, dengan harga yang masih sama-sama 4 jutaan, apakah kita bisa dapetin tab yang fungsinya bisa ngegantiin laptop buat kerja? Atau ini cuma tab yang menang gede doang? Yuk kita bahas. Kalau beli Redmi Pad 2 Pro ini polosan alias tab doang kayak gini, ini harganya di 4,5 juta ya. Untuk satu-satunya varian di 8/256 GB. Sayangnya untuk versi 5G itu nggak masuk sini ya. Dan kalau emang tujuannya buat neken harga, ya dengan ngasih opsi WiFi only ini udah pilihan yang pas banget sih. Nah, biar lebih fungsional, saya rekomendasiin buat beli tabnya itu bundling sama aksesoris resmi di website resminya Xiaomi. Jadi daripada kita beli terpisah satu-satu. Karena ya lumayan harganya kalau kita beli yang bundling smart pen plus keyboard case itu cukup menambah 1 juta rupiah lagi. Jadi ya harga 5,5 juta itu kita udah dapat tablet yang full armor. Sementara kalau kita beli aksesoris terpisah ya, kayak Redmi Smart Pen-nya sendiri atau keyboard case-nya sendiri, itu masing-masing harganya Rp700.000. Ya emang sih pilihan aksesoris yang dijual di pihak ketiga itu biasanya jauh lebih murah daripada versi official atau versi resminya ya. Tapi kalau kita ngomongin soal kualitas tentu ya berbeda. Versi official itu tentu kualitasnya lebih tinggi ya, dan yang paling penting sih aksesoris resminya tuh biasanya lebih fit sama tabnya. Dan dia punya fungsi-fungsi tambahan yang mana cuma bisa diaktifin di aksesoris resminya. Ya contohnya kayak keyboard case-nya si Redmi Pad 2 Pro. Coba lihat. Nah ini bahannya cukup premium ya, jadi dia pakai kulit sintetis ya, kayak leather gitu. Jadi nggak berasa kayak keyboard case yang murahan gitu ya. Dan ini tinggal kita pasang gini udah berasa kayak laptop ala-ala. Nah, yang saya suka ya dengan keyboard yang versi resmi ini, kita juga dapat fungsi-fungsi tambahan kayak tombol FN. Ini berasa kayak keyboard laptop ya, buat ngaktifin shortcut-shortcut tertentu kayak naik turunin volume atau ngatur kecerahan layar. Cuma ya dengan harga 700.000 kita emang nggak bisa expect lebih ya sama keyboard case-nya. Segini tuh sebenarnya udah bagus, tapi kalau kita harus nyari kekurangan atau catatannya lagi, mungkin ya dari segi keyboardnya dia nggak punya backlight. Terus kita nggak bisa ngatur kemiringan ya, cuma satu style gini doang. Dan di sini juga nggak ada trackpad. Jadi ya mesti modal mouse Bluetooth kalau pengen pakai pointer. Ya, dengan setup full keyboard plus layar yang kelewat lega di 12,1 inch, untuk skenario kayak bikin script di Office, tab ini sebenarnya udah hampir bisa ngegantiin fungsi laptop sih. Ya, di sini kita bisa pakai Google Docs, Office 365, atau bisa pakai aplikasi NX Office ya, buat yang pengen nyari tampilan yang lebih full Office. Atau sebenarnya kalau kita mager ya install aplikasi tambahan lagi, kita bisa kok pakai Office 365 yang versi webnya. Yang mana dia ngasih tampilan yang menurut saya sih lebih full Office ya, udah kayak kita pakai aplikasi Office yang ada di laptop atau PC Windows. Terus untuk skenario multitasking kita juga bisa ngebuka maksimal 4 window barengan. Ya dengan skenario kita buka 2 aplikasi dalam mode split screen dan 2 aplikasi sisanya kita buka dalam mode floating yang mana bisa kita atur gede kecil windownya. Untuk beberapa aplikasi bawaan juga tampilannya udah cukup desktop ya, termasuk File Manager. Cuma ya File Manager bawaan ini ternyata belum bisa nampilin penyimpanan cold storage yang kita pasang di tab. Dan nggak bisa ngebuka 2 folder bebarengan samping-sampingan gitu. Ya untuk ini paling solusinya kita harus nyiapin 2 aplikasi file manager yang berbeda. Kayak misalnya kan ini udah ada satu nih file manager bawaannya Redmi ya. Terus kita install lagi aplikasi file manager Google ya, si namanya kalau nggak salah Files doang gitu ya. Nah udah gitu kita buka 2 file manager tadi itu dalam mode split screen. Nah dengan cara ini kita bisa drag and drop file dari satu folder ke folder lainnya. Nah, dengan layar yang segede ini, sebenarnya tampilannya tuh udah kelewat lega ya, kalau cuma dipakai buat nonton doang. Untuk refresh rate-nya juga dapat yang tinggi, 120 Hz, yang mana dia udah adaptif ya, jadi dia bakal nyesuaiin sama kebutuhan tertentu. Misalnya kalau kita pakai buat
ngedit atau buat sketching atau ya minimal buat scroll-scroll browser doang, dia langsung pakai 120 Hz yang paling tinggi. Sementara kalau kita pakai buat nonton, apalagi yang videonya tuh punya frame rate yang kecil, dia biasanya langsung auto turun ke 30 Hz supaya lebih hemat baterai. Nah, yang menarik, meskipun ini bukan AMOLED, kita bisa streaming rata kanan Dolby Vision ya, terutama di aplikasi Netflix. Jadi untuk film atau serial tertentu yang emang udah support Dolby Vision, bisa kita nonton lebih maksimal di layar tab ini. Yang mana kita bisa dapetin warna yang lebih gonjreng dan suara yang juga lebih nampol. Apalagi tab ini juga ditandemin sama 4 speaker ya. Jadi speaker ada 4 biji ya, kiri kanan atas bawah, yang mana empat-empatnya tuh powerful semua. Ya sebenarnya saya set volume ke 50% aja tuh suaranya udah kelewat keras sih. Dan agak nyaru juga ya pas saya lihat ternyata ada settingan buat ngeboost volumenya sampai 200%. Kayak buat apa gitu ya, padahal 50% aja tuh udah kelewat kenceng. Yang jelas layar segede ini tuh sebenarnya udah cukup banget ya, even buat kita ngerjain tugas-tugas yang kompleks kayak ngediting video dengan lebih dari 2 layar sekalipun. Ini udah cukup banget. Ya sebagai catatan untuk port USB yang dipakai di sini memang masih lawas ya, yang generasi 2.0. Jadi ya secara spesifikasi memang nggak memungkinkan untuk display out ke monitor eksternal pakai kabel. Tapi buat saya sih lagi-lagi nggak terlalu jadi masalah banget ya, apalagi kita bisa ngerjain kerjaan-kerjaan yang relatif kompleks di layar yang juga segede ini. Dan kalaupun ada ya tab harga segini bisa ngasih port 3.2 yang mana bisa display out sih asli itu dewa banget. Nah, yang saya butuhin tuh justru sebaliknya ya. Gimana layar yang segede ini ya, 12,1 inch ini punya fungsi tambahan kayak misalnya buat jadi monitor kedua pas kita ngerjain kerjaan di layar laptop atau layar PC. Dan ini bisa. Jadi kita tinggal aktifin aja yang namanya wireless display extension. Dan tampilan Windows di PC atau laptop kita bakal langsung extend ke layar tab ini. Bahkan kita juga bisa pakai smart pen-nya buat jadi pengganti mouse. Oh ya, ngomong soal konektivitas, karena udah kecipta namanya ekosistem ya, tab ini juga udah bisa connect langsung dengan HP-HP Xiaomi atau Redmi ya, yang mana itu bisa bikin kerjaan kita lebih seamless lagi. Kayak misalnya kita punya HP Xiaomi atau Redmi dan kita tandemin sama tab ini, kita bisa ngebuka tampilan layar HP langsung di tab ini. Termasuk untuk fungsi copy paste yang saling terhubung dan bahkan kita bisa langsung nerima panggilan telepon dari HP di layar tab ini juga. Jadi ya koneksinya itu benar-benar seamless ya, tinggal kita konekin akun Xiaomi dan connect sama WiFi yang sama. Jadi benar-benar udah nggak butuh kabel sama sekali. Ya kalau ngomongin soal fitur interconnectivity yang paling saya tunggu sih jelas di next HyperOS ya, yaitu HyperOS 3. Yang konon interconnectivity-nya tuh udah lintas platform lagi ya, jadi nggak cuma antar perangkat Xiaomi tapi konon bisa sampai ke platform iOS-nya Apple. Waduh keren banget nih kalau fitur interconnectivity-nya benar-benar seamless ini, nggak menutup kemungkinan ya kita pakai tab ini dan kita tanamin sama iPhone, ini juga punya fungsi yang kurang lebih sama. Ya apalagi tab ini juga dijanjiin update yang lumayan panjang ya. Jadi dia start dari Android 15 pakai HyperOS 2 dan bakal bisa pakai Android itu sampai Android 20. Jadi dapat 5 tahun upgrade Android dan full security patch sampai 7 tahun ke depan. Terus buat kebutuhan meeting online, kita juga udah bisa ngerubah background video atau mau dibikin blur sekalian supaya lebih bokeh juga udah bisa. Dan ternyata fitur sesepele ini tuh nggak semua tab bisa loh. Jadi ya meskipun kita install nih sama-sama aplikasi Zoom Meeting, di satu tab ke tab yang lain itu ternyata perlakuannya bisa berbeda. Karena pengalaman ya, baru kemarin banget saya nyobain tab yang harganya ya 4 sampai 5 jutaan, saya install Zoom Meeting, ternyata nggak ada settingan yang serupa buat ngeblurin bagian belakang atau ngegonta-ganti background. Dan ternyata settingan itu bisa saya temuin di Redmi Pad Pro 2 ini. Terus buat fitur-fitur pendukungnya juga cukup proper ya. Kayak kamera depannya tuh bisa otomatis framing dan nyesuaiin pas kita lagi geser kiri atau kanan. Dan kalau kondisi lightingnya nggak proper pas kita lagi video conference ya, kita bisa ngaktifin yang namanya feel like ya. Yang mana ketika fitur itu diaktifin, nanti bagian tepian layar tuh otomatis akan nyala ya, kayak semacam cahaya putih. Yang mana itu ngasih cahaya tambahan ke muka kita. Jadi berasa kayak pakai ring light dadakan gitu. Cek set tes 1 2 3. Ini merupakan sampel singkat aja dari hasil mic dan kamera depan
Redmi Pad 2 Pro. Jadi bisa terlihat headroomnya masih tinggi, samping juga masih lega, bahkan dua tangan masih bisa terlihat kan. Jadi ya, bagaimana hasilnya? Coba komen di bawah. Redmi Pad 2 Pro ini juga kompatibel sama Redmi Smart Pen. Yang sayangnya ini Redmi Smart Pen yang sama persis kayak versi Redmi Pad Pro tahun lalu. Jadi ya emang nggak ada upgrade model ya tahun ini. Ini barang yang sama persis. Tapi ya untuk Smart Pen dengan harga 600-700 ribu, ini fiturnya masih terlalu tumpah-tumpah sih. Jadi buat sketching tipis-tipis di aplikasi Mi Canvas bawaannya yang biasa buat ngegambar, dia tuh udah feel-nya udah berasa kayak pakai pensil beneran ya. Jadi Redmi Smart Pen ini juga udah dukung 4096 pressure level. Yang bahasa sederhananya, dia tuh bisa ngenalin seberapa keras kita neken atau seberapa lembut kita neken pensil ini di layar tab-nya. Jadi ya ini tentu ngasih kemudahan ya. Kayak kita bisa ngatur variasi ketebalan garis atau ngasih gradasi warna ketika kita lagi pakai buat coloring atau sketching. Dan buat orang yang terbiasa sama bidang ini ya, kayak gambar-menggambar, bikin sketsa di layar tablet, itu pasti bakal ngerasain feel-nya pakai Redmi Smart Pen ini tuh bener-bener kayak pakai pensil beneran. Ya kalaupun nyari kurangnya, menurut saya itu lebih ke fitur-fitur ekstranya aja ya. Kayak fungsi tombol di Redmi Smart Pen ini ternyata memang sangat-sangat terbatas ya di luar aplikasi bawaannya. Terus ya Redmi Smart Pen ini tuh nggak bisa magnet charging, alias kita kalau pengen ngisi daya tuh nggak bisa langsung tempel ke bodinya ya kayak Smart Pen di tab-tab lain yang mungkin harganya lebih mahal. Ya ini sih emang pakai Bluetooth, cuma buat ngisi dayanya kita mesti colok manual ya di port USB Type-C yang ada di sini. Nah, daya tarik tab Redmi itu dari dulu emang dari spek mesinnya ya. Jarang mereka tuh ngasih yang spek kentang gitu. Dan termasuk di Redmi Pad 2 Pro. Kali ini mereka bener-bener ngasih mesin yang bisa dibilang baru banget ya. Dan belum saya temuin di HP atau di tab Android yang lain. Yaitu pakai Snapdragon 7S Gen 4. Untuk performanya sendiri udah cukup kenceng ya, apalagi ditandamin sama HyperOS 2, layarnya juga kelewat smooth, jadi udah enak banget sih untuk pengalaman harian. Apalagi ditandamin sama memori yang juga sama-sama kenceng ya, bisa ngimbangin. Ini udah pakai UFS 2.2 dan RAM-nya udah pakai LPDDR4X. Ya dengan spek jeroan kayak gini, buat jadi mesin editing tipis-tipis juga masih enak banget ya. Ini flow cut to cut-nya juga kelewat smooth ya, meskipun saya di sini ngedit video yang nggak bisa dibilang enteng juga ya, video 4K 30 fps, dan kalau dipakai buat ngedit video-video dengan durasi yang pendek ya, kayak 3-5 menit buat di-post di Instagram Reels, YouTube Short atau TikTok, ini flow-nya masih cukup enak sih. Speed rendernya juga hitungannya cukup ngebut ya. Ini saya render video 4K dengan durasi 1 menit, editing 3 layer, gak sampai 1 menit itu videonya udah jadi. Tapi buat ngedit video yang durasinya panjang, jujur saya tuh masih belum dapat flow-nya sih untuk ngedit di perangkat layar sentuh kayak gini. Apalagi kalau layar editingnya tuh berlapis-lapis, wah itu jujur kayaknya kerasa berat ya. Dan menurut saya sih masih lebih nyaman ngedit di laptop. Nah selain mesin, baterainya juga di top up nih. Dari yang tadinya spek baterai powerbank yaitu 10.000 mAh, sekarang jadi lebih monster lagi pak, 12.000 mAh. Ya dengan kapasitas segede ini, saya bisa pakai tab ini 2 harian sih. Tentu dengan skenario yang versi saya ya. Ini saya pakai di kantor ya, full 8-9 jam. Itu paling untuk kebutuhan office dan Zoom meeting sesekali. Terus nyampe rumah kadang juga saya pakai buat ngedit video tipis-tipis. Terus lanjut maraton streaming Netflix. Dan kurang lebih kayak gini ya konsumsi baterai yang biasa saya pakai di tab Redmi Pad 2 Pro ini. Ya menariknya dengan baterai yang segede ini, kita juga bisa sulap tab ini tuh jadi power bank dadakan pak. Dengan output maksimal itu di 27 watt. Ini angka yang cukup tinggi ya, mengingat fitur reverse charging di HP-HP sekarang pun itu paling mentok-mentok ya, paling tinggi itu cuma di 18 watt. Ini bisa sampai 27 watt. Cuma ya untuk reverse charging ini kita mesti modal kabel tambahan lagi ya, yang kabel USB C2C. Karena ya kalau untuk paket penjualannya, tab ini tuh memang dikasih kabel charger, tapi ya kan interface-nya tuh yang standar ya, yang USB A to C. Nah untuk chargernya ini masih pakai charger yang sama ya, kayak versi Redmi Pad Pro tahun lalu.
Ya, ini charger bawahnya di 33 watt. Ya, dengan baterai yang nambah dan charger yang masih sama, jujur aja sih speed chargingnya itu jadi lebih lama lagi, Pak. Kayak di sini kita ngisi setengah jam aja itu baru ngisi sekitar 20%-an. Dan sampai benar-benar penuh di 100%, kita mesti nunggu sekitar 3 jam lebih dikit. Oke, jadi kesimpulannya, apakah Redmi Pad 2 Pro ini udah bisa dipakai kerja kayak kita pakai laptop beneran? Jawabannya tergantung. Kalau definisi kerjanya itu kita pakai buat kerja office tipis-tipis, kayak kita sering sharing kerjaan office bareng ya lewat cloud office, ini masih oke banget sih. Atau dipakai kerja sketching, bikin gambar, desain tipis-tipis, ini juga not bad ya. Ini kombinasi layar gede plus Redmi Smart Pen-nya juga masih juara banget di harga segini. Atau dipakai buat ngedit video pendek di Instagram Reels, YouTube Short, atau TikTok juga performanya mesinnya juga masih kelewat satset ya untuk tab harga segini. Tapi mau sengebut-ngebutnya Redmi Pad Pro 2 ini, dia tetap aja tab Android. Yang mana ekosistem aplikasi Pro-nya itu belum selengkap dan sekompleks di tablet sebelah ya, iPad. Mau itu untuk sketching, edit video, bahkan dipakai buat ngoding. Dan kalau kita lebih terbiasa atau lebih familiar sama aplikasi-aplikasi Android dan memang butuh tab gede yang baterainya juga kelewat bandak ya, bisa dipakai 1-2 hari, ya Redmi Pad 2 Pro ini susah sih buat di-skip. Kecuali nanti kalau kemarin udah datang ya, dan biasanya dia dijual lebih murah lagi. Jadi mending ambil Redmi Pad 2 Pro atau nungguin Pokopad M1. Oke, terima kasih nonton video sampai selesai dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat yang masih penasaran sama tab Redmi Pad 2 Pro ini. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian tablet ini seperti biasa, linknya udah saya taruh di bawah. Ya, di sini saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.